Bismillah, 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 Bismillah. Waalaikumsalam. Ini apa yang saya akan berkenan menghadiri undangan yang hukumnya juga. Biasanya ini kan zamannya sudah mulai walimahan juga, usulnya zamannya. Yang ingin saya katakan Ustaz, menghadiri undangan, mungkin undangan itu ada tulisannya walimatul urus, ada juga yang tulisannya cuma undangan saja. Mungkin kalau seperti kita itu misalkan mendapatkan undangan yang tulisannya walimatul urus itu, mungkin kita bisa menghadiri karena acaranya agak islami. Terus undangan ini yang satunya tulisannya cukup undangan saja Ustaz. Mungkin kita bagi yang sudah agak paham tentang din, mungkin kita agak sudah berpikir biasanya kalau cuma tulisannya undangan saja mungkin acaranya mungkin bukan acara islami. Terus yang saya tanyakan Ustaz, kalau kita menghadiri undangan yang bukan undangan walimatul itu, yang cuma undangan saja, itu mungkin acaranya mungkin ada yang bukan termasuk apa ya, istilahnya agak melanggar syariat. Apakah hukumnya kita menghadiri hanya karena mungkin perkelu? Jadi kita menghadiri undangan yang sifatnya undangan itu agak melanggar syariat, terus kita hadir hanya karena perkelu bagi yang punya hajat. Mungkin sebelum dijawab dari Ustaz, saya minta maaf apabila pertanyaan saya ini kemarin sudah ada yang bertanya. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadiahnya makan gratis atau ilmu gratis? Milih ilmu gratis, Masya Allah. Masya Allah. Hukum dasar menghadiri undangan terkhusus walimatul urus itu hukum dasarnya wajib. Berdasar sabda Rasulullah SAW, hakul muslimi alal muslimi situn, ya, hak bagi muslim atas muslim yang lain itu ada 6, salah satunya idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah atau datangilah undangannya. Apalagi kalau itu adalah walimatul urus. Ini pendapat jumhur ulama akan kewajiban menghadiri undangan, terkecuali satu, apabila undangan ini berbenturan dengan satu urusan wajib lain yang tidak bisa ditinggal. Contohnya orang butuh safar untuk bayar hutang. Safar bayar hutang itu wajib. Kebetulan safarnya bisanya dilaksanakan di hari yang bersamaan dengan undangan walimatul urus itu. Maka kewajiban menghadirinya tadi jadi gugur. Sedangkan urusan-urusan yang tidak wajib, maka hakikatnya tidak menggeser kewajiban kita untuk menghadiri undangan walimatul urus. Itu secara hukum dasar. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi, ternyata saya baru tahu nggih, saged bedakake acara saking undangannya. Nek serat undangannya walimatul urus islami. Nek serat undangannya namung undangan niku mboten islami ngoten Pak nggih. Nembe kertas niku kula. Masyaallah. Nggih. Ya, mungkin kalau di kultur masyarakat sudah saling memahami nggih. Nek sing duwe acara kae biasane kok acarane islami, nek sing duwe acara kae ora islami, itu mungkin sudah punya prediksi nggih. Karena mungkin sudah saling mengenal, meskipun tadi bisa jadi undangannya walimatul urus.
Undangane tetep serate tulisannya walimatul urus tapi isine maksiat niku nggih saged mawon gitu. Nah, makanya nanti memang tidak dikategorikan dari situ, meskipun kalau yang di sini sudah jadi adat begitu nggih bisa jadi gitu. Artinya bedakake niku sesuai dengan tulisan undangan. Nah, kalau diprediksi satu acara walimah itu dipenuhi dengan kemungkaran dan kemaksiatan, memang para ulama menghukumi haram atau minimalnya makruh untuk datang. Kemaksiatan yang dimaksud di situ diantaranya mungkin dangdutan seumpamanya, atau ada acara-acara maksiat, itu haram hukumnya. Nah, yang masih diperselisihkan itu adalah masalah musik. Nah, itu memang khilaf di dalam mendudukkan gitu. Karena kategori ini nasyid, ini tidak. Sekarang itu soalnya nggih nun sewu, qasidahan tapi juga alat musiknya modern. Dan iringan musiknya sebetulnya sudah nggak jauh beda dengan musik-musik umum. Maka disinilah ulama berbeda ini. Ya ini isinya kan apik, sholawatan. Tapi musik pengiringnya itu yang kadang dipermasalahkan. Nah, permasalahan khilaf ini maka setidaknya makruh. Ya, wallahu a'lam, setidaknya makruh untuk menghadiri. Kalau karena pekewo dan hukumnya masih di batas makruh, ya semoga Allah mengampuni. Karena tujuannya kita untuk menjaga persaudaraan. Tapi kalau sampai kepada batasan haram udah tidak boleh. Nggak ada istilah pekewoh-pekewuhan kalau sudah di dalam perkara yang haram. Tapi kalau masih di dalam batasan yang makruh, ya di sini kalaupun datang, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, karena masih mengedepankan maslahat yang lain, yaitu maslahat persaudaraan sesama muslim. Dan saudara kita yang mengadakan acara tersebut biasanya mengadakan karena dasar kejahilan, dasar kebodohan, karena belum tahu hukum. Dikiranya yang seperti itu tidak mengapa. Itu mungkin rinciannya terkait masalah acara. Sedangkan kalau di dalamnya terdapat acara kesyirikan, adat-adat yang memang nanti menimbulkan kesyirikan, nah itu juga masuk kepada kategori haram dan dilarang seseorang untuk menghadiri majelis ataupun acara tersebut, meskipun hukum asalnya itu adalah wajib. Jadi dari wajib berubah jadi haram. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ucaplah sebagai pintu rahmatnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Segala amalan jadi ibadah.